Oke. Selamat pagi, Bu Vera. Boleh ngobrol sebentar nggak, Bu? 15 menit saja. Selamat pagi Bu Rizky. Wah, boleh dong. Kira-kira ada apa nih? Ya, jadi gini, Bu. Saya tuh sedang dilanda keresahan. Di bulan September nanti itu ada AKM ya, Bu, kelas 5. Saya itu takut murid-murid saya di kelas 5 nanti tidak siap, Bu, mengerjakan soal-soalnya gitu. Oh, jadi AKM itu sebentar lagi ya Bu. Terus kemudian Ibu Rizky takut kalau nanti murid-muridnya kurang siap dalam pelaksanaan AKM. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya Bu? Kok Bu Rizky bisa resah? Jadi ini, Bu, alasannya itu yang pertama, siswa saya itu kebanyakan masih kurang kemampuannya dalam mengoperasikan komputer. Kemudian yang kedua, kemampuan literasi siswa itu juga masih minim. Itu sih yang membuat saya resah, Bu. Mengingat AKM ini kan ini ya berpengaruh dengan rapat mutu pendidikan di sekolah seperti itu, Bu. Baik. Nah, waktu ngobrol kita ini kan nggak panjang nih, Bu. Kira-kira Bu Rizky mau dapat apa sih dari percakapan kita kali ini? Sebenarnya saya ngobrol sama Bu Vera ini ingin nanti mendapat solusi terbaik, Bu, dari keresahan saya ini. Mungkin Ibu bisa membantu memberikan ide supaya anak-anak bisa lancar dalam pelaksanaan AKM nanti, Bu. Oke. Kalau ngomongin ide nih, Bu, dari Bu Rizky dulu deh. Sebenarnya pengen pakai metode apa supaya anak-anak nanti bisa lancar dalam melaksanakan AKM? Sebenarnya, Bu, kalau dari saya itu sebaiknya diadakan simulasi dulu mungkin ya, Bu, sebelum AKM berlangsung. Bener nggak, Bu? Oke, simulasi ya, Bu. Jadi dalam hal ini anak masih bisa mencoba ya. Kira-kira simulasi yang seperti apa, Bu, menurut Bu Rizky? Eee, apa ya, Bu? Oh, iya, mungkin, saya bisa minta bantuan dari teman-teman, guru, saat simulasi nanti ya, Bu, untuk meminjamkan laptop mereka ke anak-anak. Karena kan di sekolah itu perangkat komputernya masih minim ya, Bu, sedangkan, yang ikut AKM ini sekitar 20 anak dari kelas saya dan juga kelas teman saya, begitu. Bagaimana ya, Bu, menurut Bu Vera, Hmm, supaya ini loh, sehingga mereka itu terbiasa memegang komputer dan praktek langsung menggunakannya gitu loh, Bu. Gimana, Bu, menurut Bu Vera? Oh, jadi sebenarnya kendalanya ada pada sarana ya, Bu ya. Jadi di sekolah komputernya minim sehingga anak-anak tidak bisa melakukan simulasi secara langsung keseluruhan gitu ya, Bu ya. Menurut Iya, saya benar. idenya Bu Rizky tadi luar biasa, bagus sekali. Berarti juga termasuk dalam kolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu. Lalu Iya, ada nggak, Bu? Selain yang kira-kira bisa membantu kelancaran AKM nanti. apalagi ya, Bu? Oh iya, saya tuh ada satu lagi, Bu, yang masih mengganjal sebenarnya. Masalahnya itu gimana ya, Bu, untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Terkadang kan soal-soal yang ada di AKM itu menggunakan model soal HOTS, Bu, sehingga anak-anak itu seringkali kesulitan. Itu, Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya anak-anak itu juga kesulitan dalam literasi dan numerasi ya, Bu. Iya, betul. Nah, menurut Bu Rizky sendiri nih, biasanya cara apa yang mungkin mudah untuk siswa memahami soal-soal AKM? Mungkin Ibu pernah punya pengalaman
saat menangani siswa yang kesulitan dalam memahami soal? Karena kan dalam hal ini Bu Rizky sudah beberapa tahun ini ya menangani AKM. Iya sih Bu, betul. Kalau untuk pengalaman, biasanya itu saya menyuruh siswa untuk terus latihan mengerjakan soal gitu, Bu. Baik di sekolah ataupun di rumahnya. Jadi kan kalau terus berlatih secara otomatis kan kemampuan membaca mereka itu meningkat dan bisa memahami soal. Itu sih Bu, pengalaman yang mungkin saya pernah alami. Nah, itu juga pengalaman kan, Bu Rizky sudah punya pengalaman yang mumpuni sebenarnya ya. Berarti selanjutnya apa nih langkah Bu Rizky terkait dengan kurangnya kemampuan literasi dan numerasi siswa? Oh, iya saya tahu sih Bu. Mungkin saya akan membagikan buku paket latihan AKM ada nggih disediakan di sekolah itu untuk mereka pelajari ketika di sekolah. Nah, ketika di rumah mungkin saya akan mengirim link soal AKM melalui WA orang tua. Jadi mereka itu bisa berlatih menggunakan gawai masing-masing di rumah, Bu. Sekaligus juga diawasi oleh orang tua. Itu mungkin ya, Bu, rencana saya selanjutnya. Gimana, Bu, menurut Bu Vera? Wah, ide yang luar biasa itu menurut saya, Bu. Nah, dari ide-ide yang muncul tadi yang sudah Bu Rizky sampaikan, jika misalnya kita pakai skala nih ya, skala 1 sampai dengan 10, solusi yang Iya, sudah Bu Rizky sampaikan tadi ada pada skala berapa? kalau menurut saya berapa ya, Bu? Skala 5 mungkin, Bu. Karena kan ini masih tahap rencana ya, Bu. Terkadang sesuatu rencana itu pasti sedikit berbeda dengan pelaksanaannya nanti. Terkadang juga ada saja kendala walaupun sedikit gitu, Bu. Hmm, baik. Lalu selanjutnya, sebenarnya harapan Bu Rizky, jika rencana ini sudah berjalan, sudah Bu Rizky laksanakan, Bu Rizky ini ingin bisa mencapai skala berapa? Mungkin nggak terlalu tinggi-tinggi dulu ya Bu Vera ya. Mungkin bisa di skala 8 Bu. Karena kan memang semua ini saya rasa masalahnya ada di pembiasaan dalam berlatih saja ya Bu. Gitu. Iya, Bu, benar sekali yang Bu Rizky sampaikan. Eh, Semakin sering kita berlatih, tentu saja akan menjadi kebiasaan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian apa yang bisa Bu Rizky lakukan untuk mencapai angka 8 yang Bu Rizky harapkan itu? Em, Mungkin saya segera mengkomunikasikan kali ya Bu dengan rekan sejawat dan orang tua juga kaitannya dengan AKM ini. Sehingga anak-anak itu segera bisa melaksanakan praktek simulasi tersebut dan anak-anak juga bisa punya waktu berlatih menggunakan komputer serta melatih kemampuan membaca lebih lama gitu, Bu. Jadi ada jeda lah sebelum AKM dimulai gitu. Baik, nah Gitu. kira-kira kapan nih rencananya Bu Rizky akan dilaksanakan? Mungkin segera ya, Bu, besok mungkin segera saya lakukan untuk bicara dengan teman-teman dan mengkomunikasikan dengan orang tua. Oke, luar Gitu. biasa Bu Rizky. Memang benar, lebih cepat itu lebih baik ya. Nah, sepertinya Iya. ini kita sudah ada di ujung percakapan nih Bu. Apa nih yang Bu Rizky dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini? Alhamdulillah saya jadi tidak resah lagi Bu Vera, dengan kita ngobrol-ngobrol tadi, saya lebih dapat pencerahan tentang apa yang akan saya lakukan nanti.
yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan cara meminjamkan laptopnya tadi ya Bu, supaya bisa dipakai oleh anak-anak. Ada sesi simulasi dan juga, orang tua, bisa berkolaborasi dengan orang tua untuk melatih anak di rumah membaca soal-soal AKM, sehingga mereka lebih lancar lagi mengerjakannya. Seperti itu Bu Vera. Baik, Bu Rizky. Semoga rencana-rencananya Bu Rizky ini bisa segera direalisasikan dan mendapatkan hasil yang baik ya Bu, berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, saya tunggu kabarnya bulan Oktober ya Bu, setelah pelaksanaan AKM nanti. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Tetap semangat ya Bu Rizky. Iya Bu Vera, terima kasih ya Bu sudah mau sharing dengan saya. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Vera. Kira-kira Bu Rizky ada waktu nggak ya? Saya ada perlu pengen ngobrol sama Bu Rizky. Oh iya ya Bu, kebetulan saya lagi kosong. Kelas saya pagi waktunya pelajaran PAI. Gimana nih Bu, ada apa? Ben? Syukurlah kalau begitu. Saya memang lagi butuh teman untuk sharing, Bu. Saya sebenarnya ini lagi bingung. Oh gitu ya Bu. Kalau boleh tahu, saya bisa bantu apa nih Bu? Dengan ngobrol sama Bu Rizky, saya berharap bisa mendapatkan pencerahan dan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Begitu ya Bu. Mungkin Bu Vera bisa ceritakan masalah apa sih yang sebenarnya sedang dialami oleh Bu Vera ini? Begini, Bu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa jenuh. Saya merasa banyak sekali tugas. Yang ini belum selesai, sudah datang lagi tugas-tugas yang baru. Begitu seterusnya. Sampai saya bingung, saya harus ngapain, mana yang harus saya kerjakan. Seperti itu, Bu Rizky. Baik, jadi Bu Vera ini sedang merasa jenuh ya Bu, Iya. dengan tugas-tugas baru seperti itu. Terus ada juga tugas-tugas yang belum selesai. Kalau boleh tahu, mengapa Bu Vera bisa merasa seperti itu, Bu? Jadi begini, Bu. Hal ini membuat saya merasa benar-benar resah. Tugas semakin menumpuk. Sebenarnya ada rencana menyelesaikan hari ini, tapi ada saja kegiatan sehingga tidak jadi terselesaikan. Selain itu, saya juga tidak tahu mana yang harus saya selesaikan lebih dulu. Kalau sudah menumpuk seperti ini, Bu, akhirnya ya saya hanya berpikir bagaimana caranya menyelesaikan tanpa bergerak untuk menyelesaikan. Akhirnya semakin bertumpuk dan bertumpuk. Terlebih terkait dengan tugas di sekolah, Bu. Ketika saya harus meninggalkan kelas untuk kegiatan yang sama pentingnya. Misalnya saat ada kegiatan KKG. Sebenarnya saya merasa terbebani. Bagaimana anak-anak saya di kelas, siapa yang mengawasi, apalagi terkait tanggung jawab saya pada wali murid, Bu. Pada akhirnya ya pikiran saya terpecah dan saya kurang bisa fokus gitu, Bu. Oh gitu ya Bu, jadi ceritanya. Kalau boleh saya simpulkan nih Bu, sebenarnya Bu Vera ini sedang resah karena banyaknya tugas, terlebih lagi untuk tugas di sekolah. Betul begitu Bu? Iya, Bu Rizky, betul sekali. Jika seandainya digambarkan nih Bu dalam bentuk angka, kira-kira Bu Vera ini ada di skala berapa antara 1 sampai 10 terkait penyelesaian tugas dan juga eh, hal-hal lain yang sedang dialami Bu Vera ini. Menilai diri sendiri tentu saja bukan hal yang mudah ya, Bu. Tapi saat ini Ya, saya benar-benar merasa resah.
bagaimana saya harus menyelesaikan semua ini, Bu. Mungkin Ya, saat ini saya ada di posisi 5, Bu. baik Bu Vera merasa pada posisi 5 ya Bu. Lalu harapan ke depan nih, Bu Vera ingin bisa mencapai angka berapa jika sudah menemukan sebuah solusi, Bu? Ya, setidaknya lebih baik dari sekarang lah, Bu. Saya juga tidak mau muluk-muluk. Mungkin di posisi 8, karena semuanya saya pikir hanya tentang manajemen waktu ya, Bu. Ya, jadi semua ini memang tentang manajemen waktu ya, Bu, sebenarnya. Terus nih, kira-kira apa yang sudah Bu Vera pikirkan yang sekiranya dapat mengatasi masalah ini, Bu? Apa ya, Bu? Oh iya, sebenarnya saya sempat kepikiran, Bu, untuk membuat to-do list seperti itu, kayak checklist gitu setiap harinya, Bu. Jadi, saya Iya. memilah tugas-tugas saya, mulai dari yang paling urgent untuk diselesaikan. Misalnya nih, besok Kamis 30 Agustus gitu. Malam ini saya akan menuliskan apa saja yang harus saya kerjakan besok, mana yang harus saya selesaikan. Mungkin dengan begitu saya jadi tahu mana yang harus saya kerjakan. Gimana menurut Bu Rizky? Ide bagus sih, Bu, itu dengan membuat checklist seperti yang Bu Vera sampaikan, sepertinya akan lebih mudah untuk manage waktu penyelesaian tugas-tugas Bu Vera. Selain itu mungkin ada solusi lain, Bu, yang Bu Vera pikirkan. Iya sih Bu, apalagi terkait tugas pokok di sekolah ya Bu. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan meminta bantuan pada rekan-rekan sejawat. Misalnya saat tiba-tiba saya ada tugas di luar yang sama pentingnya, saya bisa meminta bantuan pada teman guru yang lain yang sedang kosong mungkin untuk memantau dan menemani anak-anak saya belajar di kelas. Dengan begitu, saya tetap bisa menjalankan tugas saya di luar dan memastikan anak-anak saya bisa tetap belajar dengan baik di kelas. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, sebenarnya wah luar biasa ya idenya Bu Vera ini. Dengan begitu pastinya semuanya akan lebih mudah ya, Bu. Bu Vera juga bisa lebih fokus dan tidak resah lagi. Lalu kira-kira kapan Bu rencananya Bu Vera akan mulai dilaksanakan? Tentunya lebih cepat lebih baik ya, Bu. Akan saya mulai malam ini, Bu. Malam ini saya akan memilah tugas-tugas saya, akan saya tuliskan apa yang harus saya kerjakan besok, dan begitu seterusnya. Ya, benar sekali sih Bu. Memang lebih cepat itu akan lebih baik. Seperti yang Bu Vera katakan tadi, agar semuanya tidak semakin menumpuk dan dapat terselesaikan dengan baik ya Bu. Baiklah, Bu Vera sudah menemukan solusi nih dari permasalahan yang sedang Bu Vera hadapi. Kedepannya mungkin kita bisa ngobrol lagi untuk membahas tindak lanjut dari rencana Bu Vera ini ya. Tentu saja, Bu Rizky, saya merasa senang sekali bisa sharing dengan Bu Rizky. Dari sini saya bisa menemukan pencerahan dari masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Sama-sama Bu Vera, tetap semangat ya Bu. Semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, saya kembali ke kelas ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Bu Vera. Terima kasih, Bu.